Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Syakir Maulana, namun dalam sesi yang berbeda. Adapun dalam kesempatan ini, saya akan membahas terkait bahasa Arab. Nah, untuk sekedar informasi bahwa nanti kita akan tetap melanjutkan terkait pembelajaran tahsin dan tajwid Al-Quran, namun dalam sesi yang berbeda. Adapun sekarang kita akan membahas terkait bahasa Arab. Apabila kita lihat pembelajaran awal dalam kitab Durusul Lughah, yang mana Durusul Lughah ini diperuntukkan untuk linnatiqina bighairiha, yakni untuk orang-orang yang tidak termasuk ke dalam native speaker bahasa Arab. Nah, dalam kitab Durusul Lughah ini kita akan menemui bab yang paling pertama, yakni adalah isim isyarah. Ada yang tahu apa itu isim isyarah? Ya, benar. Isim isyarah adalah kata tunjuk kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kata tunjuk sendiri dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Begitu juga dengan dalam bahasa Arab. Ada kata tunjuk untuk suatu yang dekat dan ada kata tunjuk untuk suatu yang jauh. Nah, itu juga berlaku dalam bahasa Arab. Jadi, ada kata tunjuk untuk suatu benda yang dekat dan ada kata tunjuk yang untuk suatu benda yang jauh. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal ini dan itu. Begitu juga dengan bahasa Arab. Haza artinya ini, zalika artinya itu. Namun terdapat perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia dalam penggunaan kata tunjuk atau isim isyarah. Bagaimana perbedaannya? Di dalam bahasa Arab kita akan menemui yang namanya muannas dan muzakkar. Apa itu muannas? Apa itu muzakkar? Oke, muzakkar adalah suatu kata atau suatu sifat yang mana menunjukkan maskulinitas. Apa itu maskulinitas? Bisa diartikan sebagai sifat pria atau kata benda yang memiliki sifat pria, atau seperti nama orang, itu semuanya masuk ke dalam kata muzakkar. Nama orang pria itu masuknya ke dalam muzakkar. Dan juga kata benda yang tidak menggunakan ta marbutah semuanya masuk ke dalam kategori muzakkar. Adapun muannas, yakni sifat feminisme, yakni semua nama orang yang menunjukkan wanita, maka semuanya masuk ke dalam muannas, kategori muannas. Dan adapun kata-kata benda yang memiliki ta marbutah, maka semuanya masuk ke dalam kategori muannas. Sampai sini bisa dipahami? Nah, penentuan muannas dan muzakkar sangat berguna untuk menentukan apakah sangat menentukan dalam penggunaan isim isyarah. Kenapa? Karena dalam isim isyarah sendiri untuk kata ini dan itu keduanya terbagi menjadi dua, yakni seperti yang saya bilang tadi, ada haza dan hazihi. Itu ini, artinya ini. Haza ini, hazihi juga ini. Nah, itu untuk suatu kata yang dekat dengan kita. Oke, jadi misalnya saya ingin mengatakan haza malabisun. Ini adalah pakaian. Nah, kita bisa mengatakannya ketika misalnya pakaian itu ada jauh dari kita, zalika malabisun. Nah, itu karena di kata malabisun tidak terdapat ta marbutah, maka kita menggunakan kata haza dan zalika. Haza artinya ini, zalika artinya itu. Nah, berbeda ketika kata tersebut memiliki ta marbutah yang menunjukkan sifat feminisme, maka kita menggunakan hazihi atau tilka. Oke? Jadi seperti misalnya sayyaratun, mobil. Sayyaratun artinya mobil. Ketika kita ingin mengatakan ini mobil, kita menggunakan hazihi sayyaratun. Kalau seandainya mobilnya jauh, kita menggunakan tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Jelas perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya terletak di penggunaan haza dan hazihi, yang ketika dipasangkan dengan kata muzakkar menggunakan haza, dan ketika digunakan dengan kata atau kata benda yang memiliki ta marbutah, maka kita menggunakan hazihi atau tilka. Oke? Berlaku juga dengan nama orang. Misal kita ingin memanggil seseorang Ahmad. Nah, haza Ahmad, zalika Ahmad.
Nah, apabila seseorang tersebut wanita, misal Zainab, hazihi Zainab, ini Zainab, tilka Zainab. Oke. Kemudian isim isyarah tersebut bisa kita sandingkan dengan kata tanya. Seperti contohnya apakah. Apakah dalam bahasa Arab yakni hal. Hal artinya apakah. Oke. Ayo kita coba dengan menyandingkannya dengan isim isyarah. Yakni contohnya hal haza Ahmad. Jawabannya bisa ya atau tidak, naam atau la. Oke. Hal haza Ahmad. Naam, haza Ahmad. Oke. Hal hazihi Zainab. Naam, hazihi Zainab. Oke, itu untuk sesuatu yang dekat. Kemudian kita coba untuk sesuatu yang jauh. Misal, hal zalika Umar, la zalika Ahmad. Kalau seandainya yang kita tunjuk itu bukan Umar, tetapi Ahmad, maka kita menggunakan kata la. Nah, hal haza Umar, la haza Ahmad. Oke, berlaku juga dengan untuk yang muannas. Hal tilka Zainab, la tilka Fatimah. Oke, bisa dipahami antara penggunaan naam dan la. Oke. Ya, jadi dalam kesempatan ini kita sudah mendapatkan beberapa banyak kosakata ya, seperti misalnya penggunaan haza dan hazihi yang berarti ini, kemudian zalika dan tilka yang artinya itu, kemudian tadi juga ada sayyaratun yang artinya mobil, kemudian ada malabisun yang artinya baju atau pakaian, kemudian juga ada penggunaan hal yang artinya apakah, dan untuk terkait jawabannya kita bisa menggunakan naam dan la yang artinya ya atau tidak. Oke, mungkin dalam kesempatan video ini hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. See you next time.